bersama kepala sekolah termuda di Gedangan. Betul ya bro ya? Syaratnya cuma satu. Apa itu? Si A, si C, si B itu suka apa enggak sama jadi seorang guru itu tidak bisa untuk apa ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi ada satu sirinya bro, satu rahasianya. Apa itu? Oke, kita kembali lagi di Uka-Uka Channel. Sekarang saya bersama kepala sekolah termuda di Gedangan. Betul ya bro ya? Betul sekali. Kita sapa dulu. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Sahabat saya ini. Lama enggak ketemu ya? Iya lama sudah. Gimana kabar? Kalau teman-teman bilang itu semakin mudah. Iya. Kenapa bisa? Semakin mudah. Kenapa? Sebelum ini merupakan apa ya, 1 bulan pasca hari mungkin sudah tahu ya. Hari ya, mungkin kalau teman-teman belum tahu pemirsa, tapi sahabat saya sudah tahu. Jadi aura seseorang itu, ini bukan saya yang mengatakan. Iya. Kayaknya ini kalau menurut saya sendiri itu kayak sama saja, enggak ada perbedaan. Ya sama lah kayak biasanya, tapi loh bro, kamu kok aura kamu itu tambah gitu. Apanya yang tambah gitu? Pokoknya tambah gitu. Kenapa? Ya mungkin sudah tersalurkan. Gitu. Mungkin yang 18 plus sudah tahu 18 plus, iya. Mohon maaf ini agak serak ini sudah. Enggak apa-apa. Oke. Iya. Ya kita sudah lama ya nggak jumpa ini. Berapa tahun? Iya ya. Kita pertama ketemu tahun 2018 ya. Iya 2018 pas kita sama ini ya, maba ya. Maba kedua. S2 tapi. Maba kedua setelah S1. Ini suatu apa ya? Istilahnya itu ketika kita menambah teman, kita pasti akan menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah apa saudara lagi? Juga saudara. Dan dari situ semua bisa dirangkaikan itu yang namanya rezeki juga. Ya kita tunggu saja, nanti pasti adalah amin. rezeki. Ya. Apalagi kalau sudah ada pendampingnya. Wah, ya. Itu rezeki dari 2 orang digabung menjadi satu akan menjadi besar. Ya. Ini ada kemarin itu sempat saya baca buku itu, saya buka ini belak-belakan. Menikahlah maka kamu akan kaya. Ada bukunya kalau mau. Boleh. Ya. Tapi saya belum hatam ini. Ya, seperti itu. Di Islam memang begitu. Namanya kalau memang sudah memenuhi syarat, gitu ya. Ya syaratnya nggak harus banyak uang kan? Ya. Itu dalam agama itu kayaknya nggak ada syarat banyak uang itu. Ini guyonan saja ya. Syaratnya banyak sekali, tapi cuma satu syarat ya. Misalkan Mas Uka-Uka ini suka si A. Suka si A, si B, si C. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Si A, si C, si B itu suka apa enggak sama? Guyon. Tapi ini betul, fakta. Itu betul. ya. Iya. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan itu nanti. Syaratnya cuma satu. Ini kayak berani kayak magnet ya. Kalau magnetnya plus ya malah enggak bisa jatuh. Ketika jodoh sudah mendekati kita, ketika jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpaling. Dan ini suatu pelajaran buat kita semua, dan mohon maaf ini saya sampaikan juga karena juga pengalaman saya pribadi. Kita boleh berkonsep, kita boleh menata menata jodoh kita, walaupun jodoh sudah diatur, cuma ketika itu bukan jodoh kita. Jangan merasa kita memaksakan, jangan merasa kita menyesal, karena mungkin itu adalah jodoh terbaik dan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena mungkin ya enggak saya saja, mungkin Mas Uka-Uka juga mungkin menata si A ini nanti akan jadikan istri saya. Tapi ternyata dibidik gini nanti kan. Dibidik. Berkata lain. Ada seseorang atau permaisuri atau seorang istilah itu yang sudah direncanakan, dan itu yang jadi dengan kita sekarang. Mungkin seperti itu pelajarannya. Dan ketika nanti kita sudah punya anak, mungkin pesan juga ya. Bolehlah dijodohkan, tapi kasihan nanti. Ketika nanti pada hari H sudah ada dan sebagainya, kalau orang Jawa itu ada istilah hitungan hari ya, hitungan hari, hitungan neton. Ketika itu tidak
Oh, di Jawa masih ada begitu ya? Itu sangat kental sekali daerah saya. Oh. Ketika tidak pas, seperti apapun nanti sulit. Ya bisa, cuma nanti pasti ada pantangan-pantangan. Ini kok bahas itu ya? Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Ini kan 18 plus. Ngopi. Okay. Oh iya begitu ya. Loh, saya kaget loh bro. Loh, tiba-tiba di grup itu, di grup MM itu. Ya. Selamat. Loh, Mas Robi ternyata sudah nikah, ya Allah. Langsung saya chat kan, bro, lo beneran ini. Karena memang kaget pada waktu itu bro. 2021 kalau kita mengatakan beneran apa enggak, kita tidak akan bisa percaya begitu juga ketika tidak ada yang namanya apa, image, foto. Oh iya iya. Sudah, ini loh bro, foto saya. Beneran kan sudah nikah, berarti kan sudah resmi. Kalau dulu kan oh ya sudah, wis percaya. Kalau sekarang 2021 tanpa sudah adanya ada bukti set. Mungkin ini bisa buat bukti juga nih. Siap-siap, aduh, sudah nempel nih, sudah nempel. Dalam ya di pembahasan. dalam. Nanti silakan dirangkai sendiri. Tapi ini perlu ditiru bro. Kok bisa? Karena kan apa namanya ya, daripada kemudian hanya pacaran itu kemudian dibawa ke sana kemari tidak jelas gitu ya. Mending kan langsung seperti yang tadi. Ada dua digabungkan jadi apa nikah sunnatullah begitu. Gitu ketika rezeki yang biasanya satu ini bisa dapat dua begitu gitu kan. Ya. Memang bisa ini jadi, terbukti gitu. Ada dua macam ketika pra dan pasca menikah. Oh, apa itu? Ya, coba ya? tebak. Apa ya? Apa? Saya enggak jangkau ini. Ada pahala dan ada dosa, bro. Ini yang harus kita perhatikan. Dan nanti anak-anak kita juga harus kita didik se-safety mungkin. Jangan, ya minimal lah. Mungkin kalau manusiawi itu pasti ada. Ketika kita belum disahkan atau belum menikah, sering boncengan, sering apa, berduaan, sepi dan sebagainya, itu hukumnya dan nanti nilainya apa? Nilai negatif ya. Dosa. Ya negatif. Tapi ketika kita sudah resmi, sudah menikah dan sebagainya, nilainya kita pegang, maaf ya, saya pegang. Ini sudah pahala ini. Aduh. Itu sudah pahala. Apalagi yang lain-lain. Baru nyentuh. Belum yang lain, bro. Ini pahala, penuh pahala. Ini setiap hari kita bisa pahala ketika kita sudah meresmikan seperti itu. Iya. Terus ini bro, apa namanya? Kok bisa tiba-tiba saya juga ini kan? Saya baru tahu kalau zaman itu jadi kepala sekolah. Kata siapa bro? Saya juga teman-teman itu di MM itu loh, Mas Robi ini ya bukan hanya teman-teman sih. Ya. Saya sering kadang kan baca profil status di apa namanya itu di WA begitu kan, statusnya loh. Mas Robi ini ternyata kepala sekolah ya, masih muda sudah jadi kepala sekolah. Padahal kalau mungkin lebih banyak status saya itu lebih ke perdagangan bro. Masa? Dagang jualan kopi, jualan mobil. Oh, yang kemarin kan juga sempat saya dikasih kopinya itu. Oh iya, kemarin ya yang di warung pojokan di selatan kampus. Itu salah satu, mungkin gini bro, saya ungkap di sini saja. Jadi seorang guru, seorang kepala sekolah atau apapun itu namanya yang istilahnya itu kependidikan non PNS ya. Non PNS itu tidak bisa buat patokan sebagai pekerjaan. Karena gitu itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya apa? Tanda jasa. Jadi ketika seseorang atau seorang, kalau dalam bahasa Arabnya itu ustadz ya. Ustadz itu seorang yang mengajar, itu namanya ustadz. Itu kalau dalam bahasa Inggris teacher. Kalau bahasa kita itu seorang guru. Orang yang mendidik kepada anak-anak yang khususnya di sekolah. Itu kalau menurut saya, ini pendapat saya, itu adalah pengabdian. Karena apa? Dibandingkan dengan gaji-gaji di luar sana yang istilahnya apa ya, yang benar-benar bekerja, dibandingkan dengan guru non PNS, itu tidak bisa lah buat patokan. Kalau secara akal, secara logika itu gaji seorang guru itu tidak bisa untuk apa ya,
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Tapi ada satu sirinya bro, satu rahasianya. Apa itu? Apa itu? Saya boleh tahu enggak ini? Kasih tahu apa enggak ini? Ya kasih tahu lah biar rahasianya adalah yang nonton ini juga. Rahasianya adalah berkah. Barokah. Ketika kita ikhlas mengajar, ketika kita tulus dan maksimal, kemudian totalitas lah kita mengajar anak-anak kita di sekolah, di madrasah itu insya Allah walaupun tidak ada gajinya ya, walaupun ada sedikit lah, tapi nanti pasti ada berkah dan ada jalan dari dari yang lainnya lah. Itu yang sudah saya alami. Jadi saya tidak berani mengatakan apapun itu ketika saya belum mempraktekkan. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi itu sudah istilahnya sudah pernah saya alami. Jadi pasti nyata ada itu fakta gitu kan, bukan fiksi atau diksi lagi. Pesan juga bukan pesan lah, ini pesan dari seorang guru saya dulu itu di pesantren. Jadi kebutuhan seseorang itu akan berbanding dengan kebutuhan sekarang. Artinya gini. Dulu kita SD ya, kita nggak punya gadget, kita nggak punya HP, nggak punya. Iya, nggak punya. Mungkin dulu surat aja. Minimal surat-suratan ini. Ketika surat. Kita SD mungkin nulis surat-suratan lah. Surat. Kemudian kita SMP ada perkembangan. Saya dulu pertama punya HP itu tahun 2008-an. Itu pun bukan HP Android, itu masih HP tulit-tulit yang hitam putih itu. Jadi yang sekarang jadi kita SMP punya HP, kemudian naik di atasnya kita SMA minimal punya laptop karena itu kebutuhan. Jadi semakin tinggi kita berpendidikan, semakin tinggi kita menuntut ilmu, pasti akan kebutuhan sekunder itu pasti akan mengikuti. Ketika kita kuliah, kita punya laptop, punya HP, kita juga ada kebutuhan lain. Kita butuh kendaraan minimal roda dua. Nah, ketika saya dulu ingat dari pesan ustadz saya, kamu ketika masih menuntut ilmu, minimal di pesantren ataupun jauh dari orang tua, di kos-kosan, tapi kamu sudah minimal punya roda dua, itu sudah merupakan kesuksesan atau awal kesuksesan buat kamu. Saya angan-angan, saya batin. Oh iya, coba saya ingin lebih dari itu. Saya buktikan bro. Kemudian ada doa. Ini kebocor di awal ini. Dan apa nanti saya sampaikan. Jadi minimal ketika kita sudah kuliah, minimal kita punya laptop, punya HP, dan kebutuhannya adalah kebutuhan sekundernya adalah kendaraan roda dua. Itu S1. S3 kita minimal punya apa bro? Ya paling laptop, tidak punya HP. Tambahan yang roda 4. Minimal roda 4. Nah, itu kalau kita bisa membuktikan itu berarti kita ada bibit-bibit sukses di situ. Iya. Sudah dibuktikan belum? Iya. Ya, sudah. Bisa. Nah, ini saya juga pernah pengalaman begitu. Nah, ini angan-angan yang istilahnya harus kita wujudkan karena ada pepatah mengatakan konsep tanpa praktek bohong. Doa tanpa usaha tanpa doa bohong. Doa tanpa usaha sombong. Konsep tanpa praktek bohong. Praktek tanpa doa sombong. Saya ulangi. Konsep tanpa praktek bohong. Usaha tanpa doa sombong. Nah, ketika itu sudah kita kolaborasikan, kita aplikasikan, pasti nanti akan tercapai. Minimal kita S2 punyalah yang minimal karena itu tuh kebutuhan sekunder, tapi ketika itu kita bisa mewujudkan itu minimal kita punya bibit-bibit sukses di sana. Tanda secara duniawi. Ada lagi yang lebih penting, sukses di akhirat. Nah, itu. Minimal kita setelah sekolah ataupun kuliah S1, S2, minimal kita juga harus punya pengalaman di kependidikan pesantren. Itu luar biasa. Jadi saya patut pernah ini ya, nempuh. Alhamdulillah itu pun tidak ada kemauan dulu. Jadi saya lulus, ini malah cerita ya. Ya enggak apa-apa. Saya padahal juga dulu ingin sekali itu mondok, bro. Jadi gini, ini pun saya malah dulu ketika kita lulusan SD ya, kita berpikirnya kan untuk hari besok saja, satu hari. Minimal kita, besok saya mau main kemana ya, gitu seperti ini pemikiran SD. Ketika kita masih SD, kita masih SMP, kita nanti seminggu ini mau ngapain ya? Ini SMP, SMA.
minimal kita punya planning 1 bulan kita mau ngapain. Ini kalau menurut saya pribadi loh, saya enggak dari tidak harus orang tidak orang, tapi saya pribadi. Ini saya pribadi seperti itu. Ketika kita S1 kita minimal 1 tahun kita harus punya konsep, kita harus apa target kita dan sebagainya. Dulu pengalaman saya dan ini real yang saya alami dulu, saya lulus SD saya di rumah saja lah. Saya mau di rumah nonton TV tidur seperti itu, tidak ada kepikiran untuk menjadi apapun itu. Ini lulusan SD dulu. Tapi alhamdulillah ini saya juga berterima kasih kepada saudara saya, kakak saya yang alhamdulillah orang berpendidikan, tidak saya sebutkan lah. Itu mengajak saya. Ayo wes, setelah saya lulus dari SMP itu, kalau dulu ada SMP, ada di madrasah itu ada Madrasah Sanawiyah. Saya di Madrasah Sanawiyah. Madrasah. Mambaul Ulum Gedangan. Tahun 2004 masuk, 2007 lulus. Itu setelah lulus saya enggak ada planning, bro. Wes ayo, setelah wisuda hari itu juga, ayo wes cara bahasa Jawanya, ayo melok aku mariki budal. Nah Dimas, wes pokok melok. Itu saya enggak tahu diajak kemana. Langsung kemas-kemas, saya kemas-kemas baju seadanya, bawa buku seadanya, karena saya suka diajak kemana gitu, nginap di mana saya senang dan saya yang penting jalan lah begitu ya. Yang penting suka. Ternyata diajak ke pesantren, bro. Tahun 2007. Pesantren apa itu, bro? Kalau dulu itu namanya Pondok Pesantren Salafiyah Al-Ittihad Pojokusumo, Kabupaten Malang. Masuk tahun 2007, kemudian keluar 2017. Berapa tahun? 2017. Oh, berarti sekolah SMP-nya di situ berarti? Lulus SMP di Gedangan, kemudian SMK-nya berarti? SMK-nya di Pojokusumo. Oh, di pondoknya itu? Di luar yayasan. Di luar. Jadi saya unik, bro. Istilahnya kan ketika seseorang punya yayasan, ketika ada muridnya, misalkan punya pesantren, sekolah di luar itu kayak gimana perasaan kamu? Misalkan kamu punya yayasan ya, kamu punya satu santri ya, kamu kiainya punya santri, punya sekolah di dalam tapi kok sekolah di luar, kamu gimana perasaannya? Ya gimana ya, nggak rela kayaknya. Itu saya lakukan, bro. Jadi teman-teman saya itu mau daftar di sana di pesantren, kemudian saya tapi sekolahnya di luar. Karena kakak saya, aku sih gini, kamu kayak jobo aja, seperti itu. Oh iya, saya iakan dan saya punya keinginan saja. Yang penting saya niati ingin mencari ilmu yang beda dengan kakak saya. Akhirnya saya lakukan. Akhirnya saya di pesantren yang di sini, di luar yayasan itu saya SMK-nya di beda yayasan. Berarti tidak satu ini. Tidak satu yayasan. Itu tahun 2008 sampai 2011. Jadi masuk pesantren 2007 saya tidak langsung sekolah, bro. Jadi teman-teman seangkatan saya, teman-teman sebaya saya itu pergi ke sekolah pagi, saya bahasa Jawanya itu nelongso. Perjuangan. Teman-teman saya pergi ke sekolah, saya pergi kemana? Ke dapur, bro, masak ya Allah. Iya. Jadi sempet ya namanya kita harus berakit-rakit ke hulu bersama kemudian itu sudah saya alami dulu tahun 2007 sampai 2011. Jadi teman-teman saya pergi ke sekolah pakai seragam keren itu, bro. Saya pakai sarung, pakai kaos, pakai kopiah, pergi ke dapur masak. Pernah enggak dulu kalau di kampung saya itu, saya sekolah itu kan biasanya dulu kan ada sandal swallow. Ya. Nah, dulu kan ada plastiknya itu kan. Pernah enggak bawa buku bolpen itu pakai itu? Pernah. Saya pernah begitu, bro. SD saya, ya zaman Allah. SD. Terus sendalan lah juga kan. Kemudian lanjut ya. Itu sudah keren. 2007, 2008 saya enggak sekolah. Jadi kayak pengangguran enggak enak gitu. Saya sempat dicemooh, "Kamu enggak sekolah, mau dokter ini mau jadi apa gitu." Saya dalam hati saya, ya dalam yang batin lah. Ya semoga nanti saya diberikan lebih dari mereka gitu. Ternyata apa? Setelah mereka lulus SMA, saya lanjut dapat 1 tahun di pesantren, saya lanjut di SMK tahun 2008, lulus 2011. Mereka cuma berhenti di SMA, tapi saya bisa kuliah, bro. Itu pun saya tidak ada rencana. Jadi bisa kuliah, punya laptop,
punya motor karena kebutuhan, karena kuliahnya jauh dari Bonjokusuma ke Panjen kan butuh kendaraan. Itu kebutuhan, dan itu hak. Ketika kita menuntut ilmu pasti kita akan mendapat sesuatu yang lebih. Mendapat sesuatu. Ini pelajarannya yang pertama. Kemudian saya kan suka apa ya? Suka berpikir itu enggak cuma satu yang saya pikirkan. Jadi bercabang-cabang. Misalkan patok tujuan sini ini target lah begitu ya. Saya kuliah satu jurusan pendidikan agama Islam selesai, kok kayaknya kurang ya, kayak hampir sama pelajarannya sama di pesantren, kayak kurang menantang gitu loh. Baru tahun 2013 saya masuk S1 di pendidikan agama Islam, kemudian ada di tahun 2014 saya sudah semester 3 ada pembukaan jurusan baru. Waktu itu ketika pendidikan agama Islam bisa double degree dengan pendidikan IPS. Saya tidak suka IPS. Bukannya ini saya menyendirikan saya sendiri, jadi lebih suka ke yang sifatnya eksak. Jadi waktu itu ada jurusan pertanian, agroteknologi. Jadi ini cerita lucu juga. Saya sempat ada dosen saya itu, kamu kuliah kan habis ngajar di yang PAI waktu itu berbarengan, itu cuma selisih 1 jam kalau tidak salah. Jadi saya lompat-lompat gitu, karena yang di pendidikan agama Islam belum selesai, saya sudah masuk di jurusan yang lain. Jadi satu kampus 2 jurusan. Waktu itu pernah satu hari 2 jurusan itu masuk di jam yang sama. Jadi saya berarti itu 2 jurusan langsung di saat yang sama berarti ya? Saat yang sama. Tahun yang sama juga? Tahunnya selisih 1 tahun. Cuma sempat 1 semester itu satu orang ini kuliah harus menuntut kuliah 1 hari di 2 jurusan yang berbeda. Jadi ada dosen saya itu ngajar di pertama di bingung begitu ya. Kamu kok di sini? Iya Pak, saya double degree. Jadi kayak siluman gitu, habis di kelas ini terus ada di kelas ini. Kemudian lulus di agroteknologi tahun 2000 berapa ya? 19. Agak molor bro, karena kalau pendidikan ataupun jurusan eksak itu kalau lulus tepat waktu itu kayak kurang wow gitu. Jadi saya agak susah sampai 11 semester ini, tapi alhamdulillah bisa lulus. Jadi di tahun 2017 saya mendapat gelar SPD, kemudian di tahun 2019 saya mendapat gelar SP. Jadi nanti sudah ada 2 gelar SPD, SP. Pendidikan kemudian, sama sarjana apa itu? Pertanian. Kemudian lulus sarjana pertanian saya merasa kurang bro. Akhirnya ketemu kamu. Iya. Di S2 ya. Bertemu di S2. Iya, pada saat itu juga kan jadi PPK sudah sama kan? Iya, sama kita juga sama. Oh iya ya, saya juga pernah PPK juga ya. Nah, ini pun PPK juga pengalaman ketika kita tambah teman, kita pengabdian. Ini saya juga belum cerita organisasi ya. Oh, berarti aktif sekali di organisasi sejak. Alhamdulillah, itu pun tidak sengaja saya. Itu pun diajak kakak saya itu. Yang aktif aslinya kakak saya, tapi saya ikut-ikutan aktif dan alhamdulillah berkat dari kita totalitas, ikhlas dan maksimal ikut organisasi, niat ingin mendapat ridho dari ulama, ya ada salah satunya dapat berkah, bisa jadi PPK. Sampai 3 periode bro, saya kemarin itu terakhir ini tahun 2000. Terakhir sekarang ya? Terakhir. Kalau ini pengumumannya peraturannya tetap ya, insya Allah ini sudah terakhir, sudah 3 periode ini soalnya. Berarti tinggal ganti ke Panwas. Kan gitu. Nanti tidak tahu lah jadi apa nanti seperti itu. Kemudian tadi sempat masuk ke nyinggung kepala sekolah. Iya, itu gimana itu kok bisa sekarang tiba-tiba ceritanya ini. Mungkin ini bocorannya ini saya tidak ada keinginan sama sekali jadi kepala sekolah itu. Awalnya ketika kalau konsep saya sendiri, konsep pribadi saya, ketika ada seseorang yang membutuhkan saya dan saya mampu, kenapa ditolak? Kan seperti itu. Iya betul itu. Jadi tidak ada yang, dan saya tidak melamar dan saya tidak ada keinginan sama sekali, tapi di sana membutuhkan sosok seorang pemimpin bisa, seorang manajemen bisa. Kemudian saya yang berilmu juga agar ditularkan kan begitu gitu juga. Ya. Karena dulu pun saya kuliah bermacam-macam itu tujuannya ya
istilahnya saya memperbanyak amunisi, memperbanyak senjata. Ketika nanti kita berperang, senjata mana yang bisa kita pakai gitu loh. Alhamdulillah akhirnya terpakai. Pendidikan agama Islam dulu pernah saya abdikan di Wajak, di MI Manarul Huda Wajak, Sukoanyar. Tahu bro, di baratnya Pasar Wajak itu saya pernah ngajar di sana bro, 2 tahun. Pengabdian di situ ya? Pengabdian di situ. Jauh saya itu. Ya gaji ya cukup buat tahu sendiri kamu. Iya. Itu saya tidak pulang ke rumah karena saya merasa belum sukses, karena dulu guru saya pernah berkata, ketika kamu ingin sukses ya keluar rumah. Jangan pulang ketika kamu belum sukses. Seperti itu. Ya saya tidak pulang. Tetap dipegang itu dalam hati, jadi jimat begitu ya. Jadi jimat dan itu bisa buat pengingat kita di waktu kita lalai. Saya juga punya istilahnya kata-kata motivasi buat saya pribadi, dan mungkin juga sempat saya tularkan kepada kader-kader organisasi saya di sana. Jadi mengatakan seperti ini, aku yakin karena aku bisa karena aku yakin. Ya. Dua patah ini ketika kita nggak bisa dipisahkan, maksimalkan, kita aplikasikan, itu luar biasa bro hasilnya. Jadi dulu saya tahun 2017 saya keluar dari pondok, saya pulang ke Panjen, itu di teman saya, di Mas Juli namanya, sahabat saya itu sudah menikah kemarin. Di sana ada toko laptop, saya bantu di sana, bantu jual-jual, bantu servis ringan lah di sana. Terus pulang di sana karena saya belum pulang dari Panjen, langsung BP ke Wajak selama 2 tahun. Langsung ditelepon sama senior saya, Rob, kamu mau jadi PPK? Oke, siap. PPK itu apa, saya enggak tahu bro. Enggak tahu saya apa itu PPK. Akhirnya saya belajar, saya browsing, saya cari referensi. Oh iya, akhirnya saya coba saja, saya iakan, saya daftar sesuai regulasinya dan tes, alhamdulillah lolos. Dan baru itu saya pulang ke Gedangan karena tuntutan pekerjaan. Iya, tuntutan pekerjaan. Dan tahun 17 akhir mau 2018 ya, itu saya baru pulang ke Gedangan. Oh, berarti sampai ini jadi PPK itu sejak di Pilbub berarti? Pilgub Gubernur 2018. Kan sudah 3 periode. Oh, berarti hitungannya ini ya? Di Pilgub ya. Bupati yang sebelum Pilgub saya belum ikut. Jadi saya pun dulu pernah punya angan-angan juga. Tapi semua pasti ada istilahnya itu ada berkahnya, ada istilahnya itu ada gantinya gitu. Ketika kita punya sesuatu yang kita ikhlaskan, yang kita laksanakan totalitas, itu pasti ada gantinya. Karena dulu saya lulus SMP itu keluar, saya tidak punya teman mungkin teman saya cuma tetangga, kemudian teman-teman SMP. Saya kembali tahun 2017 ke kampung halaman saya di Gedangan, Kabupaten Malang. Saya ini orang Gedangan tapi saya tidak tahu wilayah Gedangan ya itu. Saya punya angan-angan seperti itu. Dan mungkin berkahnya menuntut ilmu, berkahnya penuh itu saya jadi PPK. Akhirnya tahu isi Gedangan itu. Isi Gedangan sampai Pak Camatnya, Pak Kapolsek, Pak Danramil, seluruh kepala desa sekecamatan itu saya tahu. Sampai saat ini. Ini berkahnya. Berkahnya. Jadi yang penting kita tuntut ilmu, ikhlas. Memang ilmu yang harus diutamakan ya, ilmu. Karena mungkin ini juga ketika kita Indonesia ini mau maju ya, yang diutamakan apa? Ilmu. Bagaimana caranya semua kalangan masyarakat itu yang mungkin yang belum sampai 9 wajib 9 tahun. Ya kita bagaimana minimal itu bisa wajib 9 tahun. Kalau dulu 9 tahun ya minimal kita 1S S1 seperti itu. Ini bisa untuk membantu memajukan Indonesia seperti itu. Berarti sangat perjuangan sampean ya, dari cerita sampean sangat luar biasa. Ini yang belum saya sambungkan di kepala sekolah itu. Maaf ya, ini saya ralat ya. Kalau sekolah itu di bawah dinas pendidikan, tapi kalau di madrasah kayak saya kan DMI, Madrasah Ibtidaiyah itu kepala madrasah. Jadi julukannya kepala madrasah. Dan ketika seorang guru ataupun seorang pengajar di madrasah itu punya suatu keunggulan, suatu yang diangkat oleh Allah. Apa itu? Saya ini
istilahnya kamu sekarang menjadi seorang pengusaha ya, seorang pengusaha sukses. Amin. Kalau tidak diamin, kamu sudah sukses bro. Jadi gini, kamu menjadi seorang pengusaha sukses, kamu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan teman-teman kamu organisasi lah. Oh itu loh si Hendy, Uka menjadi pengusaha sukses. Oh iya sukses. Oh, berarti punya ini. Tapi ketika kamu menjadi seorang guru, kepala madrasah, oh itu loh seorang guru, kepala madrasah itu kayak punya bergening sendiri, bergeningnya lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Padahal kalau dibandingkan kita penghasilannya, mewah-mewahannya, penghasilan tuh banyak-banyak itu tidak ada apa-apanya bro. Inilah suatu rahasia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang guru ataupun kepala atau apapun namanya kita totalitas, ikhlas itu akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu. Walaupun sekaya apapun, ketika dibandingkan guru, kalau suruh berbicara itu malah lebih didengarkan seorang guru. Dan ini yang saya, kalau pengusaha tanpa dikasih uang mereka nggak akan ikut mereka. Pasti. Ya, itulah perbedaannya. Pasti. Saya share flyer di grup organisasi saya tentang kepala. Selamat ya Pak Kepala ini dan sebagainya. Kayaknya biasa gitu loh. Kayak diwawakan gitu loh. Ketika yang share itu seorang wirausahawan atau apa, kayaknya mungkin ini mungkin dari tidak semua sama lah. Kalau ini yang pengalaman yang saya cermati kayak seperti itu. Jadi seorang guru atau kepala madrasah, kepala sekolah itu kayak lebih wow gitu. Lebih wow memang. Wah, sama kayak ya bukan hanya di ini ya. Memang itu memang berkah tersendiri. Dan derajat yang memang tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak berilmu kan begitu. Dan ini mungkin juga saya mengapresiasi teman-teman ataupun bapak ibu guru dan sebagainya yang dulu pernah mengajar kita. Jadi guru itu tidak ada mantan bro. Kalau betul itu guru SD ya. Kalau tidak ada beliau-beliaunya semua, saya sampai tidak jadi apa-apa bro. Kita patut mengapresiasi yang masih ada, harus kita hormati. Minimal kita hari raya lah kita silaturahmi ke sana. Yang sudah ada kita kirim Fatihah. Yang beragama Islam, yang non muslim ya mungkin ada caranya sendiri seperti itu. Karena ada dua orang yang harus kita kunci sukses yang harus tidak boleh kita lupakan. Yang pertama guru, yang kedua orang tua. Ketika dua orang beliau ini sudah meridhoi kita, itu insya Allah tidak akan ada yang blessed lah. Insya Allah seperti itu. Ya, kalau saya yakinnya memang begitu. Waridul walidain waridul Allah. Jadi ketika seorang orang tua dan orang guru itu meridhoi kita, Allah pasti akan itu kepada kita. Iya. Seperti itu. Jadi secerca pengalaman itu ya. Iya. Pengalaman panjang Saudara Rofi'i ya, hingga alhamdulillah sekarang sudah jadi kepala sekolah. Di sisi lain juga tentunya ya dibandingkan dengan saya mah nggak ada apa-apanya. Kebalik bro. Semoga ini ya terima kasih Mas Rofi'i. Semoga ini juga menjadi inspirasi sekaligus juga nasihat kepada teman-teman yang menonton video kita ini. Itu harapan kita ya, semoga bermanfaat, barokah, begitu juga. Amin. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video Uka Channel berikutnya. Terima kasih. Dadah.